Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar. Harap teman-teman menggunakan NIM ya, nickname-nya, biar sekalian presensinya di sini terlihat terekam ya. Sekali lagi, mohon menggunakan NIM ya. Baik teman-teman, selamat datang. Saya ucapkan di kelas analisis vektor ya. Seharusnya ini ada yang terdaftar, ada berapa sih? Harusnya ada 23 ya. Oke, kalau gitu ternyata masih banyak yang belum hadir. Boleh teman-teman menghidupkan mic ya. Sudah bisa ya, unmute boleh. Oke, baik, sudah separuh ya. Saya rasa sudah bisa saya mulai ya. Saya ulang, walaupun tadi sudah saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas analisis vektor ya. Saya sudah jelaskan sistem perkuliahan di mata kuliah ini melalui WhatsApp group ya. Saya lihat harusnya sih sudah semua join di grup WhatsApp ya, teman-teman. Bahkan ini berlebih ya. Saya tidak tahu. Ini di sini harusnya hanya ada 24 partisipan dengan saya karena di SIA itu yang terdaftar itu hanya 23. Siapakah penyusup di antara kita? Baik, yang pertama peraturan dalam kelas saya adalah Anda tidak wajib mengikuti kuliah online ini setiap pekan, tetapi saya wajibkan Anda minimal 3 kali ya. Selebihnya nanti Anda bisa lihat rekaman perkuliahan ini di YouTube. Nanti akan saya share link YouTube-nya melalui Google Classroom. Saya harapkan juga teman-teman sudah join di Google Classroom agar memudahkan saya men-share tugas-tugas, dan di situ nanti setelah tugas saya koreksi bisa langsung saya bagikan nilainya di Google Classroom. Selanjutnya, apakah sebelum saya mulai ke materi ya, teman-teman, apakah ada yang ingin teman-teman diskusikan terkait kontrak perkuliahan yang saya share di grup WhatsApp? Yang saya share di grup masih bisa berubah, artinya itu hanya tawaran. Saya katakan di grup adalah itu tawaran saya dan sistem perkuliahan sudah saya jelaskan. Apabila teman-teman menghendaki
adanya perubahan kontrak perkuliahan, saya persilahkan. Silahkan, Anda boleh meng-unmute mic Anda apabila ada yang ingin disampaikan, atau melalui chat boleh. Saya persilahkan. Ada? Apakah teman-teman setuju semua dengan kontrak perkuliahan yang saya share di grup? Apakah ada yang keberatan? Bebas ya, teman-teman masih bisa apa artinya merubah kontrak perkuliahan yang saya tawarkan. Saya share. Ibu, saya mau bertanya. Oke, sebutkan nama biar saya tahu. Ya, nama saya Hanifah. Saya ingin Bisakah bertanya, saya Ibu. tahu saya berbicara dengan siapa wajahnya? Mungkin untuk lebih sopan ya. Iya, oke. Sebaiknya semua menyalakan kamera ya, supaya saya tahu benar-benar itu adalah Anda begitu ya. Jangan sampai nanti jangan-jangan bapaknya atau ibunya ini yang menyalakan Zoom-nya gitu kan. Oke, saya persilahkan yang lain menyalakan kamera. Silahkan Mbak Hanifah ya. Iya, Ibu. Untuk perkuliahan mengikuti Zoom ini kan minimal 3 kali. Nah, itu tuh 3 kali itu sampai tengah semester apa 1 semester ya, Bu? Makasih. Oke, itu saja pertanyaannya. Ya, oke. Bu. Sebenarnya peraturan itu yang membuat bukan saya. Peraturan itu yang membuat adalah universitas, karena universitas sebenarnya mewajibkan minimal dosen harus membuat perkuliahan online 3 kali. Tetapi saya merasa kalau matematika itu kalau perkuliahannya itu hanya diberikan materi, saya merasa kok kayaknya itu ada yang kurang begitu. Nah, saya berusaha untuk menyampaikan materi saya secara langsung kepada teman-teman. Tetapi saya juga tidak bisa memaksakan ya, karena kita tahu situasi seperti ini banyak kendala, ada yang kendala sinyal, ada yang kendala kuota. Jadi saya memang tidak memaksakan teman-teman untuk mengikuti Zoom setiap pekan. Nah, saya wajibkan itu minimal 3 kali adalah karena memang anjuran universitas, semua dosen harus mengadakan perkuliahan online minimal 3 kali. Nah, terserah mau di awal, di tengah, di akhir, monggo silahkan. Jadi saya tidak mewajibkan kapannya ya teman-teman, karena sebenarnya perkuliahan ini pun nanti insya Allah sedapat mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube. Kalau di YouTube kan teman-teman bisa download kapanpun dan disimpan ya, sehingga tidak menghabiskan kuota. Jadi kalau teman-teman mau irit ya, teman-teman cari wifi itu kemana, di pom bensin atau di mana begitu ya, atau di kantor mana, atau Anda ke UIN gitu seminggu sekali, kalau deket ya. Jadi mendownload semua perkuliahan. Atau ya terserahlah teknisnya, artinya saya tidak mau memperberat mahasiswa untuk mewajibkan ikut kuliah online. Begitu, Mbak? Ya, jadi tidak wajib, tetapi kalau Anda mau ikut ya monggo. Artinya sebenarnya kalau ikut kuliah online ada banyak manfaat yang bisa diambil, apabila ada pertanyaan kan bisa langsung ditanyakan. Tetapi bagi teman-teman yang offline pun Anda bisa bertanya melalui Google Classroom. Tapi tentunya mungkin tidak bisa maksimal saya menjawab pertanyaan karena terbatas ruang dan fasilitas di Google Classroom ya, gitu. Atau melalui grup WhatsApp juga boleh. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya, ada yang lain mungkin? Bagaimana dengan kontrak perkuliahan? Saya lupa ya, tadi saya taruh di mana ya itu. Oke, silakan kalau ada yang ingin teman-teman sampaikan. Oh iya, sini. Minta sama Papi tuh. Ini biar aku bisa bawa. Sebentar ya. Ini taruh di sana dulu. Jangan nyolok ke situ.
Oke, baik teman-teman, bisa terlihat yang saya share ini perkuliahan kontrak perkuliahan yang saya share di grup WhatsApp. Terlihat? Terlihat ya? Oke, Lihat, Bu. ini adalah yang saya buat sendiri. Saya ingin mengkonfirmasi ini ya, kontrak perkuliahan, tugas 40% tugas harian, kemudian UTS 25%, UAS 25%, kehadiran 10%. Apakah teman-teman ada yang keberatan atau ada yang ingin memberi masukan mungkin? Saya persilakan ya. Teman-teman semua setuju dengan kontrak perkuliahan yang saya buat? Kalau teman-teman sudah setuju, maka saya nanti akan share kontrak perkuliahan di RPS. Nah, ini. Kelihatan nggak? Oh, beda ya. Bentar. Ini kelihatan teman-teman, ini adalah kontrak perkuliahan yang harus tertuang di RPS ya. Sorry, ini belum saya ganti ya. Sebentar. Ya, kira-kira nanti ini akan dituliskan di sini, kemudian nanti harus ada tanda tangan, saya tanda tangani, kemudian nanti ini tanda tangan perwakilan kelas virtual. Nanti RPS ini akan saya share ke Google Classroom ya filenya, silahkan nanti teman-teman rembuk, teman-teman diskusikan siapa yang mau menjadi perwakilan kelas. Walah, ini bukannya ini. Oke, ini sorry tadi salah buka. Yang ini ya, 50% untuk UTS dan UAS, 50% untuk di luar UTS dan UAS. Kehadiran ini 10%, sorry. Kemudian tugas hariannya itu 40. Oke, saya tidak mau berlama-lama di sini. Kalau Anda tidak ada pendapat, maka saya anggap Anda setuju dengan kontrak ini agar cepat kita ambil kontrak perkuliahan, keputusan untuk kontrak perkuliahan ya, teman-teman. Setuju, Bu. Oke ya. Baik. Ya, setuju. Nanti filenya akan saya kirim ke Google Classroom. Baik, teman-teman, di sini sekalian saya akan menjelaskan daftar referensi yang akan saya gunakan. Bentar. Baik, teman-teman, mata kuliah ini cuma 2 SKS, oleh karena itu mungkin nanti materi yang akan saya sampaikan itu tidak terlalu dalam. Mohon maaf, artinya mungkin hanya tidak terlalu dalam, artinya sifat-sifat teorema dan lainnya mungkin saya tidak bisa detail begitu ya. Oleh karena itu teman-teman silahkan mencari, apabila tertarik bisa melihat pada buku referensi. Baik, berikut saya share daftar referensi. Apakah ini terlihat? Kelihatan nggak? Semoga kelihatan ya. Oke, daftar referensi yang saya gunakan yang pertama adalah dari Spiegel. Jadi dua buku ini sebenarnya hampir sama. Yang kedua ini adalah terjemahan ya. Ini Indonesianya sudah ada seri bahasa Indonesianya. Jadi kalau Anda mau cari di toko buku atau mau pinjam kakak tingkat silahkan. Judul bukunya adalah Analisis Vektor dan Suatu Pengantar Analisis Tensor. Seri bahasa Inggrisnya ini adalah ini. Jadi ini buku seri Skaum ya. Di situ lebih banyak contoh-contoh soal dan latihan. Kemudian yang ketiga bukunya Coffin dan Joseph ini tentang pengantar
analisis vektor, kemudian aplikasinya ke fisika ya. Kemudian ada 4, 5, 6, bahkan buku lainnya Anda bisa peroleh online ya. Anda bisa download buku atau e-booknya. Ini ada ini Davis, Max Stein ya. Bahkan bukunya Spiegel ini juga ada. Oke, itu referensi yang insya Allah akan saya gunakan dalam mata kuliah ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang referensi? Atau Anda boleh pakai buku apapun yang ada hubungannya dengan analisis vektor ya. Baik, di sini akan saya jelaskan singkat tentang mata kuliah ini agar teman-teman punya bayangan mata kuliah ini nanti akan berbicara tentang apa saja ya. Mata kuliah ini sebenarnya merupakan bekal untuk Anda semua yang nanti mau ke matematika terapan atau matematika analisis ya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan konsentrasi aljabar juga membutuhkan mata kuliah ini ya. Materi yang dibahas dalam mata kuliah ini adalah mengenai pertama pengertian vektor, baik itu operasi-operasi yang berlaku di dalamnya, kemudian notasi vektor, komponen vektor, macam-macam vektor, operasi aljabar pada vektor, perkalian titik dan silang atau cross product, kemudian fungsi bernilai vektor, selanjutnya nanti turunan fungsi yang bernilai vektor, operator nabla, dan yang terakhir adalah integral fungsi vektor dan koordinat kurva linear. Materi yang paling banyak adalah integral fungsi bernilai vektor. Mungkin kalau yang awal-awal teman-teman sudah kenal pada waktu SMA ya, perkalian titik, perkalian silang, saya yakin teman-teman sudah pernah mengenalnya ketika SMA, apa itu vektor, perkalian titik, dan silang. Oleh karena itu mungkin nanti di awal saya akan cepat, tetapi kalau teman-teman ingin bertanya, saya persilahkan. Kemudian karena materi itu banyak di akhirnya, yaitu di turunan operator nabla dan integral, terutama integral fungsi vektor, maka nanti waktunya akan saya perbanyak pada membahas integral fungsi vektor. Nah, seharusnya materi saya hari ini adalah vektor dan skalar, yaitu tentang pengertian vektor skalar, aljabar vektor, hukum-hukum aljabar vektor, vektor satuan tegak lurus, komponen-komponen sebuah vektor, medan skalar, dan medan vektor. Nanti coba saya share sedikit rangkuman catatan, atau nanti teman-teman bisa mencatat ya dari yang saya share di sini. Boleh Anda sambil catat ya. Atau teman-teman bisa juga melihat atau mencari referensi dari modul-modul yang ada di Google tuh sudah banyak sekali ya. Silakan Anda cari, sudah banyak. Oke, baik. Langsung saja sebelum saya masuk ke materi yang pertama, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Silakan. Silakan hidupkan mic-nya boleh. Oke, baik. Saya masuk ke materi kita yang pertama, yaitu tentang vektor dan skalar ya, teman-teman. Ada yang belum pernah kenal dengan vektor? Semua sudah tahu ya, vektor itu yang biasa ditulis kalau di buku ada yang ditebalkan, dihitamkan begitu, atau di atasnya dikasih panah begitu ya. Ya. Oke, vektor itu singkatnya adalah besaran yang mempunyai bobot atau besar dan arah. Nah, ini yang perlu ditekankan adalah arah. Jadi vektor itu punya arah. Contoh dari besaran vektor antara lain yaitu perpindahan, kecepatan, gaya, dan percepatan. Kenapa ini tergolong dalam kategori vektor? Kenapa bukan skalar? Karena dia mempunyai arah ya.
misalkan saya berlari dengan kecepatan 30 km per jam misalkan, berarti pastikan orang punya arah ya itu, melakukan kecepatan itu atau melakukan gaya itu pasti punya arah. Nah, itu makanya tergolong dalam vektor. Oke, secara grafis, vektor itu digambarkan oleh sebuah anak panah. Ini tadi yang saya katakan. Sini ada gambarnya enggak ya? Oke. Oke, nanti saya share yang di PowerPoint ya. Ini kita lihat dulu pengertiannya ya. Jadi biasanya vektor itu digambarkan oleh sebuah anak panah, misalkan notasinya OP, ya. Kemudian ujung pangkalnya atau titik awal anak panah itu diberi nama O gitu ya, titik pangkal, kemudian titik ujungnya atau kepalanya itu dikasih nama P, sehingga oke, ini penamaan penting. Vektor OP dengan PO itu berbeda ya. Karena apa? Kalau OP berarti arahnya dari O sampai P, ya kan? Titik pangkalnya berarti di O, titik ujungnya di P. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian secara analisis vektor dilambangkan oleh sebuah huruf seperti ini ya, misalkan vektor A, dan besarnya dinyatakan dengan nilai mutlak ini. Nah, untuk selanjutnya saya biasanya menuliskan vektor ini dengan seperti ini ya. Ini. Oke. Sedangkan nilai mutlak A ini biasa dinyatakan untuk menyatakan suatu besarnya vektor. Oke. Kita lihat skalar. Skalar itu apa? Skalar adalah besaran yang hanya punya besar aja, tapi dia nggak punya arah. Contohnya apa? Masa, panjang, waktu ya, jam, suhu, itu tidak punya arah ya. Suhu itu nggak punya arah, makanya dia tergolong dalam kategori skalar. Oke, skalar dinyatakan oleh huruf-huruf biasa, seperti kita yang sudah Anda kenal, misalkan menyatakan fungsi skalar fx begitu, x kuadrat plus 1 misalkan, itu fungsi skalar ya. Dia tidak punya arah. Oke, saya stop dulu ya ini. Saya ke PowerPoint dulu. Kita lihat dari dua pengertian tadi, apa perbedaannya? Astagfirullah. Sebentar ya. Coba keluar aja, keluar. Oke, dari dua pengertian tadi, ini perbedaannya ya. Kalau skalar itu dia hanya mempunyai besar, tapi dia tidak punya arah. Vektor itu dia punya besaran dan dia punya arah. Sekilas simpel, tapi terkadang ada juga yang masih salah atau ada juga yang masih belum bisa membedakan apa perbedaan antara skalar dan vektor ini ya. Oke, ini contoh penulisan vektor ya. Nah, terlihatkah? Kelihatan ya? Oke. Misalkan saya punya vektor A dengan 3 peubah di sini. Peubahnya adalah X, Y, Z. Nah, ini disebut nama vektornya ya. Vektor ditulis dengan anak panah di atas. Atau ada juga yang tidak pakai panah tapi dia dicetak tebal ya. Ada yang menyatakan seperti itu. Kemudian vektor A itu isinya adalah AX, XYZ. Nah, ini yang biasanya ditulis apa? I ya. I, kemudian AY, XYZ ini. Ini A kecil biasanya Anda tulis apa? J ya. J. Kemudian AZ ini biasa Anda tulis dengan K. Nah, di sini ini yang AX itu adalah komponen vektor ya. Komponen vektor atau vektor biasanya fungsi dari koordinat spasial.
atau yang paling mudahnya adalah ini adalah apa namanya ya? Ya, inilah ya. Oke, ini tadi yang saya katakan besarnya vektor ya. Jadi kalau Anda punya vektor A seperti ini, 3 peubah ya, misalkan ini AX, AY, AXI berarti AYJ, kemudian AZK, maka besarnya vektor itu dapat ditulis dengan AX kuadrat ditambah AY kuadrat ditambah AZ kuadrat dipangkatkan setengah atau akar dari begitu ya. Sama saja akar dari AX kuadrat plus AY kuadrat plus AZ kuadrat. Kemudian di sini ada vektor satuan ya, tapi nanti juga saya kenalkan vektor satuan itu adalah vektor A dibagi dengan besarnya vektor A. Jadi ini dibagi dengan besarnya ini. Besarnya vektor ini hasilnya skalar ya, bukan vektor lagi. Ini udah hasilnya skalar. Ingat, ini adalah skalar, kemudian AY juga skalar, AZ adalah skalar. Kan dia komponen vektor ya. Oke, sehingga besarnya vektor itu adalah hasilnya adalah suatu skalar. Nah, kalau ditanya vektor satuan A ini apa? Vektor satuannya adalah vektor A itu sendiri dibagi dengan besarnya vektor. Berarti hasilnya skalar atau vektor? Vektor satuan. Vektor ya, bukan skalar karena ini kan vektor dibagi dengan. Oke, nah ini contoh-contoh penulisan vektor ya, teman-teman. Jika titik awal suatu vektor V adalah P dan titik terminalnya atau titik ujungnya adalah Q, jadi ada beberapa istilah ya, ada titik ujung, ada titik terminal ya. Maka ditulisnya PQ ya, PQ. Ingat ya, vektor PQ dengan vektor QP itu sudah berbeda. Kalau saya punya gambar arah seperti ini adalah vektor V-nya adalah vektor PQ. Maka kalau QP berarti apa? Minus ya. Dia sama dengan minus PQ. Jadi makanya hati-hati, arah dalam vektor V itu sangat menentukan ya. Selanjutnya, vektor yang mempunyai panjang dan arah yang sama disebut vektor yang ekuivalen. Misalnya ini, saya punya vektor T dan vektor X. Ini vektor yang ekuivalen ini. Kenapa? Karena arahnya sama, kemudian apa? Besarnya juga sama ini. Panjangnya ini, besarnya itu sama. Selanjutnya, vektor 0 merupakan vektor yang mempunyai besar 0. Jadi vektor 0 itu juga vektor ya. Jangan dibilang 0 itu skalar. Ya, vektor 0 itu seperti apa? Vektor yang semua komponen IJK-nya adalah 0 ya. Oke, baik, saya masuk ke aljabar vektor. Pada vektor berlaku sifat komutatif ya. Sebentar. Oke. Nih, biar kelihatan ya. Oke, pada vektor berlaku sifat komutatif. Artinya apa? Kalau saya punya dua buah vektor dijumlahkan, bolak-balik itu hasilnya sama ya. Penjumlahan dua buah vektor dibolak-balik itu sama. Vektor A, misalkan saya punya vektor A dan vektor B ya di sini. Vektor A ditambah vektor B itu sama hasilnya dengan vektor B ditambah vektor A. Kemudian pada vektor juga berlaku sifat asosiatif ya. Sifat asosiatif. Selanjutnya berlaku juga hukum komutatif perkalian. Jadi misal saya punya suatu skalar M dan vektor A, skalar M dikalikan dengan vektor A itu hasilnya atau nilainya harusnya sama dengan vektor A dikali M. Saya tanya dulu, kalau saya punya suatu skalar dikalikan vektor, hasilnya suatu skalar atau vektor? Silahkan hidupkan mic-nya. Kalau saya punya suatu skalar M dikalikan dengan vektor A, hasilnya vektor atau skalar? Skalar, Bu. Skalar.
Yang lain, ada yang punya jawaban lain? Kalau saya punya skalar dikalikan dengan vektor, hasilnya berbentuk vektor atau skalar? Halo? Ada yang tahu? Boleh di-unmute? Oke. Sekali lagi pertanyaan saya adalah, kalau saya punya suatu skalar dikalikan dengan vektor A, hasilnya yang saya peroleh berbentuk vektor atau berbentuk skalar. Tadi teman Anda ada yang menjawab skalar. Apakah benar? Oke, saya tanya satu-satu kalau kayak gitu ya, biar saya tahu. Mas Muhammad Fauzi R, boleh hidupkan mic-nya? Boleh hidupkan mic-nya, Mas Fauzi? Ya. Hasilnya skalar atau vektor? Kalau menurut saya vektor, Bu. Vektor ya? Oke. Yep. Silakan matikan mic-nya lagi. Mbak Rifda? Iya, Bu. Hasilnya? Menurut saya vektor. Vektor. Mbak Novia? Saya juga vektor, Bu. Oke, Mbak Seli Chandra? Vektor, Bu. Mbak Wida Sylvia? Bisa nyalakan mic-nya biar saya tahu ini benar Mbak Wida, bukan bapaknya Mbak Wida. Oke, Mbak Wida Sylvia, saya masih menunggu jawaban Anda. Hasilnya skalar kalau dikalikan dengan suatu vektor, hasilnya skalar atau vektor? Kalau tidak tahu, jawab tidak tahu. Halo, 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 Mbak Wida. Oke, saya berpindah ke Mbak Alfi, silahkan. Kalau saya punya Vektor, skalar. Bu. Oke, vektor. Arifin Comel, tolong ganti rename nama dan NIM ya. Sekali lagi rename nama Anda karena itu akan menjadi presensi ya. Nama dan NIM. Mas Arifin. Arifin, Mas atau Mbak ini tolong nyalakan kamera. Halo, halo, halo. Halo. Halo, halo. Mas Arifin Comel. Oke. Lewat. Yuni Pratiwi. Vektor, Bu. Oke, Mbak Yuni Pratiwi ini yang mana ya? Bisa nyalakan kamera? Oke. Vektor ya. Mbak Riana. Vektor, Bu. Vektor ya. Julita Sari. Vektor, Bu. Fajar Wahyu. Fajar Wahyu. Belum tahu, Bu. Belum Masih tahu. review. Ayu Salsabila. Ayu Salsabila. Ayu Salsabila. Oke, Mbak Ayu antara tidak ada di tempat atau emang orangnya tidak ada ya? Iya, Ibu. Oke, Mbak Sinyal. Ayu. Mbak Ayu. Kalau saya punya skalar dikalikan vektor, hasilnya? Iya, Ibu. Hasilnya apa? Maaf, ini dengan Mbak Ayu atau dengan Ibu? Hasilnya tetap vektor. Tetap Saya vektor ya. Oke, sekarang saya ingin teman-teman coba tulis. Ayo, Bu. Ya, teman-teman coba sekarang siapkan kertas dan pena, coba tulis. Misalkan saya punya M sama dengan 3. M sama dengan 3.
Oke, Ibu maaf ya sinyalnya Ibu. suara saya jelas? Putus-putus? Jelas, Bu. Jelas Bu. Jelas ya? Oke. Jelas. Teman-teman, coba tolong Anda hitung. Misalkan saya punya M. M itu sama dengan 3 tadi ya. Kemudian saya punya vektor A. Sorry. Bentar. Kemudian saya punya vektor A-nya, misalkan vektor A-nya sama dengan 3xi. 3xi. Jadi vektor A-nya adalah vektor 1 peubah saja dulu ya. Kalau tadi kan contohnya langsung 3 peubah ya. Ini saya ambil vektornya 1 peubah dulu. AX gitu ya. AX sama dengan berapa tadi ya? 2xi vektor i ya. Ditambah dengan 3xj, selanjutnya ditambah dengan x kuadrat k. Oke, berapakah hasil perkalian M, skalar M dengan vektor A? Silakan, hasilnya berapa? Hasilnya? Berapa hasilnya? Mbak Rifda, hasilnya berapa? Skalar M dikalikan dengan vektor A? Belum Bu. Belum? Kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Yang saya share Kelihatan. kelihatan nggak, Mbak? Kelihatan. Kelihatan ya. Oke. Oke, ataukah ada yang sudah punya jawaban? Boleh langsung hidupkan mic saja. Apa hasilnya? Ada yang tahu? Mbak Hanifah sudah dapat? Hasilnya 6i ditambah 6i ditambah 9j ditambah 9k bukan, Bu? Masih kurang tepat. Oh, ya. 6xi. Oke, yang bersuara jangan ragu-ragu ya. Tenang, Anda tidak akan mendapatkan hukuman kalau Anda bersuara di kelas saya. Silakan, Anda boleh langsung nyalakan mic-nya. Oke? Walaupun Jawabannya jam-jam 6xi ditambah 9xj ditambah 3x kuadrat K. Bukan, Bu? Oke, betul. Ini suara Mbak Ayu Salsabila, benar nggak? Benar suara Mbak Ayu atau Iya, Ibu. suara ibunya Mbak Ayu? Oke, ini suaranya Mbak Ayu ya. Oke, Saya benar ya. sendiri, Bu. Oke, benar. Jadi kalau saya punya suatu skalar dikalikan dengan vektor, itu hasilnya vektor ya, masih vektor. Jadi skalarnya saja
dikalikan ke ini. Skalarnya ini dikalikan ke masing-masing ke komponennya ya. 3 dikalikan ke komponen. Jangan lupa masih ada X ya, Mbak Hanifah ya. X-nya masih ikut, jangan ditinggal. X adalah peubah. Jadi Iya, ini 2X ini satu komponen. 3X ini satu komponen. Ini X kuadrat juga satu komponen ya. Gitu. Oke, berarti hasilnya adalah 6xi ditambah 9xj ditambah 3x kuadrat K. Nah, kalau dibalik sama nggak hasilnya? M dikali A dengan A dikali M. Hasilnya masih sama ya, teman-teman. Dia komutatif. Oke. Nah, selanjutnya terhadap perkalian juga dia asosiatif di sini berlaku ya, bolak-balik. Kemudian sifat distributif, hukum distributif juga berlaku. Kemudian ini juga berlaku. Nah, hasil penjumlahan vektor juga merupakan vektor. Artinya sifat tertutup berlaku pada penjumlahan vektor. Artinya apa sih, teman-teman? Kalau saya punya vektor A dan punya vektor B, saya jumlahkan, hasilnya harusnya juga vektor. Vektor yang baru ya. Oke, selanjutnya sifat identitas berlaku ya. Ini 1 dikali vektor A itu juga masih vektor A. Kemudian 0, vektor 0 dikalikan dengan vektor A itu adalah vektor 0. Dan sembarang skalar dikalikan dengan vektor 0 itu hasilnya adalah vektor 0. Oke. Nah, jika ini sebenarnya suatu sifat ya, ini suatu sifat. Jika saya punya M dikali A, M adalah suatu skalar, A adalah vektor, ini hasilnya adalah vektor 0. Jadi ini A, saya nggak tahu vektor A itu seperti apa dan vektor M itu bentuknya seperti apa. Tetapi mereka berdua ini, kalau dikalikan, ini hasilnya adalah vektor 0. Maka M itu pasti yang 0 atau vektor A itu adalah vektor 0. Artinya apa? Salah satunya ini pasti ada yang 0. Bagaimana membuktikan sifat ini? Membuktikan sifat ini sama seperti pembuktian di analisis real ya. Karena di sini ada yang belum dapat analisis real, nggak usah kita buktikan. Nanti kalau mau lihat buktinya, lihat di buku ya. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait sifat aljabar vektor? Oke, ada? Kalau tidak ada, saya ke sifat penjumlahan vektor ya. Ini jumlah atau resultan ya dari vektor-vektor dapat ditentukan dengan hukum jajar genjang. Ada yang begini, ada yang dengan segitiga ya. Yang di sini ada yang saya tulis adalah yang yang dengan pakai cara jajar genjang. Baik. Di sini misalkan ya teman-teman, misalkan saya punya sembarang vektor V, begitu ini vektor V, kemudian ini vektor U. Kalau saya ingin mencari berapakah jumlah atau seperti apa sih bentuk vektor U plus P. Vektornya seperti apa bentuknya? Langkah yang pertama, kalau dengan hukum jajar genjang adalah Anda satukan dulu titik pangkalnya, begitu ya. Satukan dulu titik pangkalnya. Ini kebetulan sudah langsung jadi, begitu ya, penjumlahannya. Tetapi asalnya itu kan begini, dia punya vektor V gitu ya, misalkan di sini. Kemudian dia punya vektor U, begitu ya, misalnya di sini. Nah, untuk menjumlahkan dua vektor ini, V dan U, maka ini kita jadikan satu dengan mempertemukan titik pangkalnya ini ya, titik awalnya. Oke, titik pangkalnya atau titik awalnya. Tetapi hati-hati, menyatukan titik pangkal kedua ini tidak boleh merubah arah. Bisa dipahami? Tidak boleh merubah arahnya. Ini vektor V, kalau kamu pindah ke sebelah kiri, ke sini, ya nggak boleh dirubah arahnya.
Kalau misal ini condong 9 misalkan dia condong 75 derajat begitu ya, maka ya tidak boleh dirubah begitu loh arahnya ya, dan besarnya juga. Ini panjangnya semana gitu ya. Misal ini segini yang nggak boleh dirubah. Oke, ini cara pertama, yaitu dengan menggunakan hukum jajar genjang bagaimana mencari penjumlahan dua buah vektor. Ya, jadi langkahnya adalah menyatukan titik pangkalnya atau titik awalnya. Kemudian apa? Kita bentuk ini. Misalnya kan yang ini tadi adalah vektor U-nya ya. Yang ini adalah vektor U. Kemudian yang ini adalah vektor V. Langkah selanjutnya adalah membuat garis sejajar, begitu. Membuat garis sejajar pada dua vektor tersebut, yaitu ini vektor U yang sejajar dengan U, kemudian ini yang sejajar dengan V, sehingga terbentuklah nanti U plus V. U plus V adalah diagonal ini ya, jajar genjang ini, yaitu dari titik pangkal sampai dengan pertemuan kedua ini. Nah, ini adalah penjumlahan dua buah vektor. Ya, jadi sekali lagi ini tidak boleh merubah arah dan besarnya. Jadi inilah penjumlahan vektor U dan V, U plus V. Nah, seperti apa? Kalau tadi vektor A, kita bisa mencari besarnya ya, dengan mencari apa? Dengan akar dari apa? Akar dari AE kuadrat plus AY kuadrat plus AZ kuadrat. Setiap komponen-komponen pada masing-masing vektornya ya. Nah, pada penjumlahan dua buah vektor, kita bisa mencari besar vektornya dengan cara ini, yaitu akar dari besar vektor U dikuadratkan ditambah besar vektor V dikuadratkan ditambah 2 kali besar U besar V dikali cos theta. Nah, di sini ada yang menarik. Theta ini siapa ya? Theta itu siapa? Sudut yang terbentuk. Sudut Jadi yang terbentuk. pertemuan dua pangkal. Ya, sudut yang terbentuk pada pertemuan dua pangkal di sini ya. Oke. Baik. Oke, kalau yang pengurangan vektor, sebenarnya caranya hampir sama dengan penjumlahan, tetapi sekarang dibalik. Kan pengurangan. Tadi kan saya katakan kalau ini ya, ini misal ini. Ini adalah vektor B ya, ini vektor B. Kalau ini vektor A begitu. Kemudian ini vektor B. Kalau min B berarti apa? Kan A min B ya. Berarti A ditambah min B. Min B berarti apa? Arahnya berlawanan. Tetapi besarnya harusnya masih sama ya. Ini kebetulan gambarnya terlalu bagus. Jadi ini besarnya kok kayaknya nggak sama panjangnya. Harusnya sama ya. Jadi vektor B dengan vektor min B itu hanya berbeda arahnya. Arahnya kebalikannya. Ya, sekali lagi kalau yang vektor B ke arah, misalkan ini ke arah mana ini ya? Timur laut ya. Vektor B ke arah timur laut, maka vektor min B-nya ke arah apa ini? Barat daya ya. Barat daya, betul ya? Atau kalau vektor B-nya ke arah utara, maka vektor min B-nya ke arah selatan. Ah, itu yang paling gampang lah. Jadi vektor min B adalah arah kebalikannya. Nah, setelah Anda ketemukan vektor min B-nya, maka Anda bisa cari cara mencari A min B-nya itu sama seperti tadi ya, menyatukan titik pangkalnya. Titik pangkal antara vektor A dan vektor min B ini. Dan kita tarik garis diagonalnya ini. Ini adalah vektor A dikurang dengan B. Nah, yang berbeda untuk mencari ininya besar vektor A min B ya, di sini UV ya, sama aja ya. A min B ini hanya di sini ada minusnya. Ini minus, perbedaannya di situ, oke? Baik, sampai di sini ada pertanyaan dulu mungkin saya persilahkan.
Silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Sekali lagi ada satu lagi cara, sepertinya di sini nggak saya kasih ya. Yang selain hukum jajar genjang, kalau tadi kan saya mengenalkan dengan hukum jajar genjang. Anda bisa cari dengan cara apa? Hukum apa? Segitiga ya? Atau apa? Nanti Anda cari tahu ya. Oke, saya ke penjumlahan dan pengurangan vektor. Ini contoh kalau, jadi penulisan vektor itu bisa juga dengan bentuk seperti ini ya. Nah, ini bentuk, misalkan saya punya vektor U di sini dan vektor V, penjumlahan vektor U dan V di sini adalah bisa masing-masing komponennya ya. Atau ini kalau dituliskan sebenarnya apa sih vektor U itu? Vektor U adalah AI plus BJ ya. Kemudian vektor P adalah CI plus DJ. Maka penjumlahan kedua buah vektor tersebut adalah masing-masing komponennya ya. Tidak boleh A ditambah D. Tidak boleh B ditambah C. Jadi penjumlahan vektor dua buah vektor adalah penjumlahan masing-masing komponennya. Oke, bisa dipahami itu? Selanjutnya untuk A min V ya sama ya, jadi masing-masing komponennya ya. Ini sengaja saya tulis bentuknya begini agar mudah terlihat oleh teman-teman, kelihatan begitu ya. Nah, oke, sebelum saya masuk ke vektor posisi dan vektor jarak, ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin? Saya persilahkan. Atau ada yang ingin kita diskusikan? Saya yakin kan Anda udah pernah kenal tentang vektor ya di SMA atau di aljabar linear ya. Aljabar linear elementer ada vektor kan? Ada ya? Ada nggak? Seharusnya kan ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya lanjut ke vektor posisi ya. Masih di sini aja deh, kayaknya biar enak kelihatan ada gambarnya kalau di PPT. Oke, ini vektor posisi dan vektor jarak ya. Misalkan saya punya vektor R1 di sini, ini R1. Ini adalah vektor R1, yaitu komponennya adalah X1, Y1, Z1. Teman-teman di sini memang saya sengaja belum pakai IJK ya, karena kenapa? Karena di sini kalau di buku-buku itu dia memakai IJK setelah dia mengenalkan vektor satuan. Nah, di sini kan kita belum kenalkan vektor satuan ya. Makanya di sini masih pakai AX, AY, AZ ya. Oke, tapi sama aja nanti pada akhirnya itu sama. Misalkan saya punya vektor R1 ya. Kemudian saya punya vektor R2. R2 adalah ini komponennya X2, Y2, Z2. Ini ya, ini vektor R2-nya. Maka vektor R12 itulah adalah ini. Ini. R12 itu adalah apa? Vektor dari P1 ke P2. Dan jaraknya atau panjang atau magnitudenya adalah ini. Jadi R12 ini sebenarnya apa? Bukan penjumlahan vektor R1 ditambah R2, bukan ya? Berbeda loh ya. Ingat? Beda ya? Enggak seperti tadi toh ini. Coba tolong diperhatikan. Ini vektor R1, kemudian ini vektor R2. Arahnya ke arah sana semua. Nah, yang ini saya kasih nama vektor R12. Ternyata vektor R12 itu adalah R2 dikurangi dengan R1.
Kira-kira kalau teman-teman lihat, kenapa ya di sini R2 min R1? Kalau kita lihat, kalau min R1 ini kan berarti panahnya cuma tinggal saya taruh di sini ya ini. Berarti ini jadi titik pangkalnya R1, ya enggak? Nah, kalau ini jadi titik pangkalnya R1, berarti vektor ini vektor R12 itu berarti apa? Penjumlahan antara dua buah vektor, yaitu vektor R2 dengan min R1. Gitu ya. Anda bisa gambar ini di tempat lain sebenarnya ya. Nanti bisa digambar di tempat lain supaya mungkin lebih jelas ya. Atau misal gini. Kan Anda punya ini arahnya ke sini. Nah, sekarang kalau saya punya nanti arahnya jadi di sini begitu, berarti nanti kan vektor ini adalah vektor min R1 ya. Min R1. Nah, kalau saya buat nanti kalau saya buat kalau saya satukan begitu titik awalnya ini dengan ini di sini begitu di sini. Misal R1-nya saya pindah di sini ya, teman-teman. Sorry, mungkin hasilnya nggak baik. Kemudian saya mau mencari penjumlahan vektor R2 ditambah dengan R1. Ini R1 ya, yang ini. Ini R1. Berarti apa? Saya membuat yang sejajar dengan dengan R2 dari ujungnya min R1 ini, ya kan? Ke sana kan? Kemudian yang ini adalah ini kan? Sini, gitu kan? Ya enggak? Sehingga apa? Ini nanti yang kebetulan kurang seimbang ya. Nanti coba teman-teman dicoba. Nah, ini harusnya adalah arahnya, besarnya harusnya sama dengan R12 ini. Bisa dipahami di situ? Ya, bisa ya. Nanti teman-teman coba ya, coba lakukan. Oke. Kemudian kita bisa mencari kalau R12 itu adalah R2 min R1, berarti apa? Kita tinggal kurangi setiap komponen R2 masing-masing ya, ini R2 dikurangi R1, ini berarti Y2 min Y1, ini. Kemudian Z2 min Z1 ini ya. Oke. Sehingga apa? Kalau saya mau mencari besarnya vektor R12 yang saya kasih nama D, maka seperti tadi, komponen masing-masing komponennya ini dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, sehingga selanjutnya dicari akarnya ya. Itulah besar vektor R12. Oke, ini untuk vektor posisi dan vektor jarak. Nah, komponen-komponen vektor dan vektor satuan, vektor komponen atau komponen vektor adalah vektor yang punya arah yang sama dengan salah satu sumbu koordinat. Itu tadi ya sebenarnya yang R12. Besar vektor komponen ditentukan oleh vektor yang bersangkutan, namun arahnya selalu diketahui dan bersifat konstan. Oke, saya kembali lagi dulu. Nah, ini saya ke vektor satuan ya. Saya punya vektor X, Y, dan Z merupakan komponen dari vektor R. Misalkan saya punya vektor R ini ya. Ini adalah vektor R. Anda bisa membayangkan bahwa ini di R3 ya. Jadi ini tidak nempel. Jadi vektor R ini bukan nempel di dinding YZ ya. Bukan di dinding sebelah sana, bukan ya. Tapi dia ada di ruang. Bisa dipahami ini ada di R3 ya, R itu. R ini ke arah saya. Bisa dipahami? Bayangkan R ini ke arah saya ya. Nah, selanjutnya saya punya X itu adalah vektor satuan untuk ini ya, komponen-komponen vektor pada vektor R, yaitu X, Y, dan Z. Nah, oke, sebenarnya itu tuh mau menjelaskan vektor satuan ya tadi sebentar. Ini ada. Nah, jumlah dari vektor-vektor komponen yang sejajar dengan sumbu X, Y, dan Z membentuk suatu vektor
Sehingga dapat disimpulkan bahwa vektor komponen merupakan penyusun suatu vektor. Jadi komponen-komponen vektor tadi, X, Y, Z itu, itulah yang menyusun sehingga nanti terbentuklah vektor R tadi ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya ini vektor satuan. Tadi sudah saya katakan vektor satuan itu adalah sebuah vektor yang besarnya satu satuan dan arahnya sejajar dengan sumbu koordinat. Jadi mana ya tadi? Coba nanti ada gambarnya enggak? Enggak ada. Sebentar, saya kembali ke gambar tadi ya. Jadi ini tuh harusnya diletakkan di sini sih ya. Ini arah ya ini arah pada sumbu X, kemudian ini sumbu Y, ini sumbu Z. Nah, vektor satuan dari vektor R berarti apa? Misalkan saya punya vektor R-nya, misalkan saya kasih angka saja ya, misalkan 2i kemudian ditambah 3j ya, ditambah 3j ditambah 4k IJK ya. Nah, selanjutnya dari sini ya, saya bisa mencari vektor satuan R. Saya kasih nama misalkan vektor A ya. Vektor A itu adalah vektor satuan dari vektor R. Berarti apa? Vektor R dibagi dengan besarnya vektor R ya. Berarti apa? Kita tulis lagi 2. Atau mungkin ini saya, oke nggak apa-apa lah ini. 2i ditambah 3j ditambah 4k ya. Dibagi dengan besarnya vektor R berapa? Akar dari 4 ditambah 9 ditambah 16. Berapa itu? Akar 29 ya. Akar 29. Berarti vektor satuannya berapa? Saya tulis di sini ya. Vektor satuannya berapa? Berarti 2 per akar 29 I ditambah 3 per akar 29 J ya, ditambah berapa? 4 per akar 29 K. Nah, lihat hasil vektor satuannya itu, hasilnya itu masih vektor ya ini. Ini ya, ini vektor satuan pada R. Nah, kenapa dia dikatakan vektor satuan? Coba kalau teman-teman cari besarnya vektor A ini. Berapa besar vektor A? Besar vektor A berarti sama dengan berapa? Akar dari 2 per akar 29 dikuadratkan ya, ditambah 3 per akar 29 dikuadratkan, ditambah 4 per akar 29 dikuadratkan. Nah, benar nggak ini jawabannya 1? Aduh. Benar nggak sama dengan 1? Betul, Bu, sama dengan 1. Nah, ya betul ya, sama dengan 1. Iya. Disitulah kenapa vektor itu dinamakan vektor satuan. Nah, biasanya dia di kalau ini harusnya, ini kenapa saya pisah ya? Ini kenapa saya pisah supaya saya pakai hijau. Kenapa ini dipisah? Karena kalau saya tumpuk nanti di sini tuh nggak kelihatan. Harusnya vektor satuan tuh biasanya di sini. Nah, kayak gini. Dia punya panah gitu nah. Bisa dipahami? Ya. Itu ya. Itu vektor satuan. Nah, arah vektor satuan itu harusnya sejajar dengan arah sumbu koordinat pada arah bertambahnya harga koordinat. Nah, ini tadi yang saya katakan. Jadi, arahnya itu yang nggak berubah ya. Dia mengikuti arah sumbu
koordinat, sejajar dengan arah sumbu koordinat. Ya, jika A, oke, saya lanjut ya. Jika A adalah sebuah vektor yang besarnya KO, maka A per A adalah sebuah vektor satuan yang arahnya sama dengan A. Oke, ini hanya ini ya sifat ya. Oke. Oke, ini sama sudah saya jelaskan contohnya. Oke, saya ke vektor posisi dengan titik awal di pusat koordinat O dan posisi di X, Y, Z dapat ditulis ini ya. Nah, disinilah sudah dituliskan apa namanya, bentuknya adalah IJK ya. Di sini kita sudah bisa pakai IJK. Kenapa? IJK ini adalah notasi untuk vektor satuan pada sumbu X, vektor satuan pada sumbu Y, vektor satuan pada sumbu Z gitu. Jadi setelah kita punya vektor satuan, saya bisa menuliskan IJK gitu ya. Nah, makanya ini yang disebut dengan apa ya? Misalkan ini vektor awal ya. Awal saya punya vektor, ini hanya penamaan ya. Kenapa harus R ya? Kalau vektor posisi itu kenapa harus R? Karena itu sudah kebiasaan ya. Banyak buku menotasikan vektor posisi itu mesti vektor namanya itu R. Dengan besarnya atau magnitudenya atau besar vektornya adalah ini ya. Oke. Ya, ini contoh nanti bisa Anda pelajari ya. Nanti saya share ke Anda ya. Kita lihat deh sebentar. Kalau saya punya vektor R1, kemudian vektor R2, maka vektor R1 ditambah vektor R2 berarti ini ditambah ini berarti apa? Vektor masing-masing komponen 2i ditambah i berarti ini 3i ya. 4J ditambah 2J berarti 6J min 5K ditambah 3K adalah min 2K. Dan seterusnya cari vektor satuannya. Oke, untuk vektor posisi, vektor satuan, apakah ada pertanyaan? Silahkan. Ada? Apakah ada yang ditanyakan? Bagaimana mencari vektor satuan? Ini dasar-dasar vektor, dasar-dasar analisis vektor yang penting harus Anda ketahui ya itu. Oke, ada yang mau didiskusikan dulu mungkin? Oke, saya hari ini harus sampai medan vektor ya. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Kalau tidak ada, saya lanjut ke medan skalar ya. Jika di masing-masing titik X, Y, Z di region R, corresponding terhadap fungsi si X, Y, Z, maka si disebut fungsi skalar terhadap posisi. Jadi yang paling mudah membedakan antara medan skalar atau fungsi skalar begitu ya dengan fungsi vektor adalah pada skalar dia tidak punya arah. Lihat, saya punya contoh di sini ya. Misalkan ini adalah suatu medan skalar atau suatu fungsi skalar ya. Temperatur pada setiap titik di muka bumi pada waktu tertentu juga merupakan fungsi medan skalar. Ini contoh pada suatu kejadian begitu ya. Temperatur ya. Kalau yang ini adalah fungsi skalar. Dia merupakan medan skalar ya. Tidak ada IJK, tidak ada arahnya. Ya. Oke, mudah ya. Medan skalar. Ini medan vektor. Dia punya arah, biasanya dituliskan dengan huruf tebal gitu di bold atau dikasih panah di atasnya. Apa bedanya medan vektor dengan medan skalar? Hampir sama dengan vektor dan skalar, bahwa dia kalau vektor dia punya arah ya, hampir sama.
Oke, ini saya belum ke sini, ini pertemuan yang akan datang ya. Yang .product belum. Baik, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Itu medan vektor dan medan skalar. Ada? Apakah ada yang ingin di... Oke, metode yang lain di sini ya, metode yang lain dalam menghitung penjumlahan dua buah vektor, ini gambarnya. Seperti ini. Misalkan saya punya vektor A, begitu. Ini, ini adalah vektor A, kemudian ini yang ke bawah ini adalah vektor B, maka vektor A ditambah vektor B adalah posisi pangkalnya, apa namanya ini, posisi titik awal vektor B letakkan di ujung vektor A, di ujung titik di titik ujung vektor A. Kemudian ditarik garis dari titik awal vektor A ke arah atau menuju titik akhir vektor B ya. Nah, ini yang biasa dulu mungkin Anda juga sudah kenal ya waktu SMA. Nah, ini adalah penjumlahan vektornya. Jadi hasil penjumlahan vektornya adalah ini, yaitu vektor C. Gitu ya. Oke, bisa dipahami. Jadi ini gambar ini maksudnya gini loh. Awalnya dia punya, mula-mula dia punya letak vektor A itu di sini, di atas itu loh, yang di atas. Kemudian sembarang vektor B di sana, begitu kan. Kemudian mau saya jumlahkan. Oh, berarti yang B ini harus ditarik ke ujungnya vektor A, begitu kan. Tetapi kan nggak boleh berubah arahnya, maka yang A juga harus ditarik sampai ketemu, gitu kan. Ujungnya A dengan titik awalnya B. Oke. Oke, itu tambahan sedikit tentang penjumlahan vektor tadi ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, habis ini saya akan berikan latihan kepada Anda untuk Anda kerjakan di Google Classroom. Silahkan Anda lihat, silahkan Anda cermati, coba Anda kerjakan untuk men-challenge diri Anda. Apakah Anda berhasil memahami materi yang saya sampaikan? Sebaiknya Anda coba kerjakan sendiri dulu, tidak usah bertanya pada teman Anda. Kerjakan semampunya. Dari pertemuan pertama ini, Anda nanti bisa mengoreksi, ternyata saya masih harus belajar lagi selain mendengarkan Zoom misalkan ya. Gitu. Jadi artinya silakan Anda coba mengerjakan latihannya. Saya rasa bisa dipahami, nanti kalau masih kurang paham, nanti Anda bisa sambil baca modulnya. Insya Allah habis ini modul akan saya share di Classroom, silakan Anda download. Tapi mohon maaf, ini memang saya ambil dari beberapa sumber dan kalau nggak salah dari matematika teknik juga, tetapi insya Allah berguna buat Anda. Tidak ada salahnya Anda sambil mencari referensi tadi, daftar referensi yang saya berikan. Oke, demikian. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? Ada? Oke, baik. Terima kasih atas kehadiran Anda pada perkuliahan siang ini. Semoga kuliah siang ini bermanfaat. Insya Allah materi akan saya share di YouTube. Nanti linknya akan saya share di Google Classroom. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Ya.